Shalom saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali akan belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinanmu dan berkat-Mu atas kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, kekuatan dalam kelemahan bukan hal yang mudah untuk kita mengerti, karena itu bicara tentang 2 hal yang kontras. Bagaimana mungkin orang yang lemah itu juga sekaligus orang yang kuat? Nah, dalam konteks ini terdapat kata kasih karunia. Pengertian kasih karunia dalam konteks ini jelas menunjuk pada sesuatu yang di luar kekuasaan Paulus. Paulus mungkin mengharapkan bahwa kasih karunia itu bisa berjalan sejalan dengan keinginannya, tetapi kenyataannya justru kebalikannya. Maka kalimat kasih karuniaku cukup bagimu ini bisa kita lihat dari 2 arah. Yang pertama, cukup dalam arti bahwa Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita. Yang kedua, cukup dalam arti bahwa meski situasi tidak sejalan dengan keinginan kita, dalam kasih karunia-Nya semua itu cukup. Tuhan akan memampukan kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan itu. Kedua hal ini seharusnya dapat kita lihat secara bersama-sama. Ya, kita tahu bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu dapat terjadi. Bukankah rancangan Tuhan kadang-kadang memang tidak sejalan dengan rancangan kita? Di sisi lain, Alkitab juga menyaksikan bagaimana Tuhan selalu memampukan anak-anaknya untuk menghadapi berbagai situasi yang paling sulit sekalipun, paling pahit dalam kehidupan mereka. Paulus tentu sudah mempunyai pemahaman teologis bahwa kuasa Allah bekerja di tengah kelemahan manusia. Pada waktu manusia berdosa, Allah datang dengan kuasanya melalui Yesus untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya manusia tidak bisa menyombongkan dirinya bahwa keselamatan itu adalah hasil usahanya. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya yang bekerja di tengah kelemahan dosa manusia. Nah, saudara, tetapi dalam bacaan hari ini, Paulus memahami kuasa Allah yang bekerja di tengah kelemahannya dalam konteks bukan karena dosa, ya, melainkan duri dalam daging. Dalam kelemahan Paulus itu, kuasa Allah bekerja secara sempurna, secara penuh untuk memampukan Paulus menghadapi apa yang harus dihadapinya. Di sini kita kembali melihat anugerah Allah atau kasih karunia Allah yang bekerja dalam kelemahan manusia. Jika kita melihat pasal sebelumnya, pasal 10, di situ tertulis adanya orang-orang di Korintus yang begitu menyombongkan dirinya sendiri. Ya, 2 Korintus 10 ayat 12 saudara bisa baca nanti. Bagi Paulus, kalau seseorang itu mau bermegah, harusnya orang itu bermegah di dalam Tuhan. Apalah arti kemampuan diri sendiri? Karena pada dasarnya manusia itu lemah. Semua kelebihan manusia semata-mata karena dia dan kasih karunia dari Tuhan.
Hal ini termasuk ketika Paulus berhasil lolos dari upaya penangkapan oleh Raja Aretas. Dalam konteks dekat, kita melihat bahwa hidup beriman Paulus boleh dikata cukup komplit, saudara. Di pasal 12 ayat 2 sampai 6, kita tahu di situ Paulus punya pengalaman iman yang luar biasa. Dia diangkat ke surga. Dia memakai kata ganti dirinya dengan orang ketiga, seorang Kristen begitu. Karena dia tidak mau menyombongkan dirinya dengan pengalaman tersebut. Tapi pada saat yang lain, mulai ayat 7 sampai 10 yang kita baca, Paulus rupanya juga punya pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang sulit, yaitu dengan duri dalam dagingnya. Dalam semua pengalaman hidup itu, Paulus selalu melihat kasih karunia Allah yang bekerja. Dia tidak menjadi sombong pada waktu punya pengalaman iman yang hebat. Dia juga tidak menjadi lemah manakala hidupnya susah. Paulus memang bergumul dalam kesusahannya itu. Tapi Tuhan menjawab, kasih karuniaku cukup bagimu. Ini bukan hanya berarti bahwa Paulus harus menerima kelemahannya, duri dalam daging tersebut. Tetapi juga berarti bahwa dalam kelemahan, justru Paulus melihat kasih karunia Allah bekerja secara sempurna. Kesaksian Paulus ini sekaligus menjadi gambaran hidup bagi semua orang percaya. Hidup beriman memang selalu bergerak di antara dua ekstrem. Hidup yang indah, manis, maupun hidup yang sulit dan pahit. Tetapi dalam situasi hidup seperti itulah Allah hadir menyapa kita dengan kasih karunia-Nya. Kuasanya bekerja dalam kelemahan kita. Ia mengampuni kita manakala kita berdosa. Begitu juga dalam perjalanan iman selanjutnya, kasih karunia yang sama selalu hadir dalam hidup kita. Allah tahu bahwa kita ini lemah, kita pun harus sadar diri akan hal ini. Maka untuk itu marilah kita bersandar pada kasih karunia Allah. Allah yang membuat kita kuat bukan karena kita kuat, tapi karena kasih karunia-Nya yang menguatkan kita dalam kelemahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan kasih karunia-Mu ketika dalam keberdosaan kami. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau memberikan kami pengampunan dan hidup yang kekal. Engkau membenarkan kami. Tapi dalam kehidupan kami sehari-hari juga, dalam segala pergumulan kami yang kami hadapi hingga hari ini, kasih karunia pun terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus boleh menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Engkau. Kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami, membuat kami kuat melalui berbagai situasi dan kelemahan diri kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.